Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 0190665553, UPBJJ Pontianak, tugas ketiga. Dasar-dasar penyuluhan pertanian. Pertanyaan pertama, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Jawabannya, karena komunikasi adalah alat utama bagi seorang penyuluh untuk menyampaikan informasi, mengubah sikap, pengetahuan, dan perilaku sasaran. Jika tujuan komunikasi tidak dirumuskan secara jelas, maka proses penyuluhan dapat menjadi tidak terarah, disalahartikan, atau bahkan tidak diterima dengan baik oleh sasaran. Pertanyaan kedua, kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah adopter yang lebih membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah penerap dini atau early adopter, dan golongan ketiga penerap awal, early majority. Alasannya adalah penerap dini atau early adopter banyak pengikut di daerah dan dianggap sebagai contoh atau teladan. Kalau mereka sudah bisa dibina, maka bisa menjadi pembantu bagi penyuluhan. Penerap awal atau early majority karena kedudukan di dalam masyarakat atau sebagai contoh masyarakat. Jadi alasannya karena kelompok ini sangat aktif dalam kegiatan masyarakat, paling mudah dipengaruhi, mudah menerima anjuran dari penyuluh. Alasan berikutnya, kedua golongan ini dapat digunakan untuk membantu penyuluhan dalam mempengaruhi golongan penerap early majority dan penerap akhir late majority. Pertanyaan ketiga, dari beberapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Sebenarnya tidak ada satu pendekatan penyuluhan yang bisa dikatakan paling baik secara mutlak, karena efektivitas suatu pendekatan sangat bergantung pada kondisi, kebutuhan, dan karakteristik secara sasaran penyuluhan. Namun pendekatan partisipasi yang sering dianggap sebagai yang paling ideal karena pendekatan ini menempatkan petani sebagai subjek utama dalam proses penyuluhan, bukan sekedar objek. Alasannya adalah yang pertama, melibatkan aktif masyarakat. Pendekatan ini menempatkan petani sebagai pelaku utama, bukan hanya penerima informasi. Hal ini membuat penyuluhan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Kedua, meningkatkan dan menumbuhkan rasa memiliki. Ketika petani terlibat dalam proses identifikasi masalah dan pemecahan solusinya, mereka cenderung merasa memiliki program tersebut dan lebih berkomitmen untuk menjalankannya. Alasan berikutnya, meningkatkan keberlanjutan program. Program yang dibangun bersama dengan masyarakat biasanya lebih berkelanjutan karena masyarakat merasa bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pengelolaannya. Berikutnya, mendorong kemandirian. Tujuan utama penyuluhan adalah menjadikan masyarakat lebih mandiri. Pendekatan partisipatif secara langsung membangun kapasitas dan kepercayaan diri petani dalam mengambil keputusan sendiri. Alasan berikutnya, memanfaatkan pengetahuan lokal. Petani memiliki kearifan lokal dan pengalaman praktis yang sangat berharga. Pendekatan partisipatif mengakui dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut dalam proses penyuluhan. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.